Ngaji sama Denis ada syaratnya. Wow, biasa aja. Beli merok, kayak Jepang. Itu kiai lain mah nggak ada syaratnya. Ini siapa kiai bukan, cuma santri, tapi ada syaratnya. Tapi penting syaratnya. Syaratnya satu, yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Sepakat? Besok aku taruh dulu handphonenya ya. Sini pengen ngaji atau pengen apa bu? Ngaji ya. Masya Allah. Ada yang belum menikah? Dari jodohnya kayak gimana? Baru diminta ngurusin dia langsung gagal. Ada yang nyari mantu? Kayak gimana nyari mantunya? Kalau kayak apa nanti pergi ke Thailand loh. Kita cerita maha baiknya Allah ya. Dan kadang kebaikan itu nggak melulu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang orang bertanya kayak gini, Pak, kalau memang Allah itu segitu hebatnya, kenapa tidak Allah kabulkan permintaan semua orang? Masing-masing dikasih itu 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Mudah tidak bagi Allah? Tapi kalau misalkan semua keinginan orang dikabul, repot. Ya, bakal tambah banyak masalahnya. Contoh, apakah semua yang hadir di sini pengen sehat? Coba Allah kabul satu dunia sehat. Rumah sakit bangkrut, fakultas kedokteran tidak laku, apotik ditinggalkan, ya. Maka masalah baru. Apakah semuanya pengen kaya? Boleh, kaya itu boleh asal digunakan untuk amal soleh, ya. Kaya, saya pengen kaya kok, biar bisa berangkatin orang tua haji. Bagus, amin, mudah-mudahan si kaya, ya. Tapi kalau dikabulin satu dunia kaya semua, repot. Masjid ini gak akan ada, karena gak ada yang mau jadi tukang. Ini bapak udah gondrong semua, karena gak ada yang mau jadi tukang cukur. Priangan, tanah priangan, satu priangan sudah jadi gunung sampah mungkin, karena gak ada yang mau bersih-bersih. Pak, buangin sampah saya nih, 1 miliar. Dibalas, kamu yang buang nih 2 miliar. Kamu aja yang buang nih 4 miliar. Semuanya kaya soalnya. Repot ya. Tapi ada kabar baiknya, terserah mau kayak gimana perannya di dunia, pejabat atau rakyat, bos atau karyawan, yang kaya maupun belum kaya, selagi lempeng menurut sama Allah, bismillah, berdekat sama Allah, bisa ke surga Allah. Izin ya, kita ambil pelajaran. Saya pengen survei dulu, ya. Saya minta semuanya ngebayangin apa yang membuat kalian bahagia. Semuanya pengen bahagia kan? Ya. Sok bayangin. Saya sambil minum dulu boleh? Sok mau ditulis dibayangin boleh? Gue nggak cari satu detik. Mau bayangin soal yang perempuan mau 7 personil BTS jadi mualaf semua ya. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Udah gitu apa? Kayak mereka siap sedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Serahkan ya. Betul. Udah kebayang? Udah ya? Tapi sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang di antara daftar tersebut yang bisa membuat bahagia? Siapa yang di dalamnya menuliskan surganya Allah? Angkat tangan. Kehidupan jari kan? Yang lain gak pengen surga atau kumaha? Tapi kalau belum ditulis nomor 1, jangan sampai belum jadi prioritas. Kenapa? Gak kedengeran? Atau kudu kumaha deui? Seperti geus ngorowokan. Gak kedengeran. Oh, nanya doang.
Gimana tuh kalau nggak kadang-kadang? Tapi yang mana nih YouTube-nya ya? Masya Allah. Udah ini soundnya udah maksimal tapi ya. Udah, lu nggak bisa diapa-apain lagi. Baca gerakan bibir saya aja ya. Hah? Enggak kasih. Lanjut ya. Itu jadi ngajinya ini. Insya Allah. Betul ya. Saya menyesuaikan. Tadi diminta. Saya ketemu AA, ketemu guru-guru yang lain. Saya tanya atau saya pakai kamisan sorbana boleh nggak itu? Jangan, udah weh kayak biasa waktu topian, kadang terkadang di pecian, kadang perlu pakai jas, enggak itu gini. Mumpung kalau emang gara-gara itu ibu-ibu jadi pada pengen ngaji, ya alhamdulillah ya. Dan daripada menjadi playboy syariah, mereka mau ada ngaji ya. Udah balik lagi. Tadi ya. Diminta untuk memikirkan apa yang paling kita inginkan ya, maka insya Allah semuanya kalau misalkan ditanya pengen ke surga, pengen, saya tanya kalau misalkan Allah bilang kayak gini, wahai manusia, semua yang kamu minta mau dikabul hiji alangsa hidupnya ya. Tapi satu yang Allah janjikan, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Di rukiah ya. Sesudian lainnya insyaallah. Ibunya menibungan bahagia karena ingat Allah ya insyaallah. Dilanjut, Allah tanya sebaliknya, semua yang kamu minta dijamin dikabul. 5 menit minta langsung jadi kenyataan. Cuman satu yang tidak Allah berikan, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Berarti aslinya kita sepakat. Walaupun kita pengen mobil, pengen jodoh, pengen jabatan, pengen viral, aslinya lebih pengen surga, betul? Nah, kabar buruknya, aslinya tuh kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Ya. Sistem pencernaan segala macam lah, nggak usah gitu. Tanya berapa jumlah gigi kita di dalam mulut, yang tahu angkat tangan. Nggak pernah gitu? Ada yang pernah ngitung sebagian. Taunya angkat tangan, berapa giginya bu? Enggak, dua kok. Ini gampang hitungnya. Ya. Jumlah gigi nggak tahu, jumlah rambut nggak tahu, kapan meninggal nggak tahu, nasib 5 tahun ke depan nggak tahu. Banyak kan nggak tahunya kita sama diri sendiri. Tapi ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, lebih seringnya kita besok tahu. Ya Allah, yang paling tepat untukmu yang ini kan. Makanya wajar menderita karena meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita mau, bukan pada apa yang Allah mau. Ya. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya, kita itu sedang diurus oleh satu yang maha tahu. Kalau ditanya siapa yang paling kenal sama diri kita, jawabnya Allah. Ya, Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita kenal diri masing-masing. 2, kita juga diurus oleh yang maha penyayang. Gak mungkin Allah dengan sengaja menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, mustahil. Ya. Maka seharusnya memang menjadi tenanglah kehidupan orang beriman, tidak sadar hidupnya soalnya diurus oleh yang maha tahu dan maha baik. Kita naik pesawat aja, naik bus aja, tenang. Kenapa tenang? Senang supirnya, pilotnya profesional. Emang kenal pilotnya namanya siapa? Tak apa. Yang penting senang, profesional. Ilmu cenahnya ya. Senangnya ini yang Masya Allah ya. Namanya nggak tahu, belajarnya nggak tahu gimana, ilmunya seperti apa nggak tahu. Senang, profesional, tenang. Di pesawat, baca majalah, lain-lain ya, tenang. Terus tiba-tiba ya, ya nggak ganti ya. Baru pas kayak gitu jemput Allah biasanya.
Masa ya pesawatnya kudu goyang dulu baru kita nyebut Allah? Dan nggak mau juga kan? Ya, alhamdulillah masih bisa kaget, berarti kupingnya normal, jantungnya berfungsi. Jadi kadang kayak misalkan kaget, berarti kupingnya sehat. Mules itu kebaikan. Karena Allah kasih sinyal kapan waktunya ke toilet. Coba bayangin manusia tidak diberikan kemampuan mules oleh Allah. Ribet, segagah-gagahnya Allah, pidato, ujung-ujung bau. Karena nggak tahu kapan harus keluar, nggak pernah mules, tahu keluar apa gitu. Maka itu fasilitas nikmat dari Allah. Ya. Ada orang ada pernah sepupu saya nggak bisa kentut, pas berobat ke dokter 8 juta kayaknya. Makanya syukuri yang bisa kentut. Seperti tadi. Maka aslinya kita sedang diurus oleh yang maha tahu lagi maha penyayang. Ya. Diri kita diurus oleh dirinya. Maka kita belajar dari kisah ini ya. Allah adalah yang paling tahu dan paling pengen dan paling berusaha agar kita nyampe ke surganya Allah. Tanda kutip ya. Karena Allah tidak perlu berusaha keras, segalanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Surah tahun Ibu? Ayat berapa? 82, benar ya. Ayat kedua sebelum terakhir. Ya. Allah paling tahu dan paling berusaha, paling berupaya. Ya. Kita belajar dari kisah ini ya. Ada satu surat yang disunahkan dibaca setiap hari Jumat. Surat apa? Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahannya minimal. Ya. Beliau Nabi Musa komplain tentang 3 hal sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir. Saya pengen fokus nih yang nomor 2. Ada anak kecil tahu-tahu dibunuh oleh gurunya. Kenapa? Ya? Suaranya, kamu kenapa begitu? Enggak apa. Sisi itu kontrase kurvasut ya. Dari strase alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kemana ini fitnah itu perlu dicadang ya. Hampura ya Allah, lu tolong saya ya. Mungkin yang datang ke sini kan dapat manfaat dari pertemuan ini, tapi bisa jadi yang malah dapat dosa saya sendiri karena terlena. Ya. Tapi alhamdulillah udah dilatih di Thailand. Di sini mah bajunya ketutup semua di Thailand. Kepala dulu bajunya. Udah mata para rukun, belum tentu laki, belum tentu perempuan gitu. Ambigu. Masya Allah. Ya balik lagi ya. Ada anak kecil izin mohon dibunuh oleh Nabi Khidir. Ditanyakan oleh Nabi Musa, nanaonan terpakai bahasa Sunda oke ya. Kenapa dibunuh? Ya. Kenapa dibunuh? Baru akhirnya di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu. Di akhir perjalanan baru dikasih tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu. Tuhanmu mengetahui ini anak bakal murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Ya. Nah kita lihat 2 skenario yang ada ya. Yang pertama, anggaplah si anak tetap hidup dan besar menjadi tokoh, kaya, berkuasa dan nurut sama ibunya. Seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Tapi satu, murtad sekeluarga ke surga nggak? Oke, ya. Skenario yang kedua, si anak wafat dalam keadaan masih belum akil balik, belum punya dosa, meninggal belum akil balik ke surga nggak? Ya. Ibunya, meskipun dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat, misalkan selisih 40 tahun. Dan selama 40 tahun tidak ada hari di mana si ibu tidak menangis. Tiap malam menangisi kepergian anaknya. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya tidak murtad.
meninggal masih dalam keadaan iman, ujung-ujungnya ke surganya Allah. Surga insya Allah. Kalau nyampe surga ketemu nggak sama anaknya? Demi Allah, apa artinya capek sebentar di dunia kalau berakhir di surga nikmat yang abadi? Kita lihat ya, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, apa yang ini? Ini mati dulu. Saking Allah pengennya anak ini ke surga, sekeluarga ini ke surga, lihat Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabi ya, bunuh anak kecil tanpa dosa, yang penting ini sekeluarga ke surga. Kadang seolah kayak gimana, tapi itu cara pertolongan Allah ya. Gini, petani aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah, rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah demi panen yang paling panennya cuma 1 pekan. Ya, gak mungkin panen berbulan-bulan. Panennya masih bentar, lebih lama nanamnya dari biji. Ya, tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia? Ya, beberapa puluh tahun kalau nyampe itu dia umurnya demi bahagia yang abadi nanti di surga Allah. Makanya kadang-kadang punten kalau kita udah selama ini doa, oh saya udah nonggeng, udah sujud, udah minta kepada Allah, mana nggak dikabul juga. Bisa jadi kepahitan yang sedang dialami itu cara Allah menolong kita nyampe ke surganya Allah. Beneran. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, izin koreksi kalau saya salah ya. Diriwayatkan al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya seseorang akan berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri di hari akhir. Kapan? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar dan diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang menanti. Maka mereka harap, tahu gitu saya aja yang menderita ya Allah, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang miskin. Kalau tahu nikmatnya senikmat itu ya. Maka ya syukurlah. Kok kenapa ujiannya beda-beda? Nah, Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah, Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya, hidupnya enak, bukan karena diri lebih soleh. Bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu. Makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalkan. Kita aja aja lemah. Ya, mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu. Ya. Yang akhirnya tidak dititip di dunia, enggak. Dititip di dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan, tenang aja. Maka sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot, rungkat lain, ya. Ada yang main slot di sini? Jangan ya. Ada yang keliling pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain. Ya, ya Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lainnya masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa. Ya, enggak, tenang aja. Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1, senyumnya, 2, cahaya di wajahnya, 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Nggak rugi beneran. Kapan kita masih ngerasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita yang sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia, baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran yang minta rumah, minta duit, minta harta cuma karena belum pernah punya doang aslinya. Kalau udah pernah punya biasa aja. Izin ya. Kodarullah kemarin sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Arafi. Itu kalau ngobrol sama Rafathar ditanya stres karena jadi orang kayak gini. Anak-anak itu pengen gak jadi Rafathar? Ya. Rafathar nggak mau, nggak suka saya duduk kayak begini. Ya. Udah bisa
Itu anak seumur gitu saya udah pensiun jadi artis, orang mengebet jadi artis. Ya, beneran sama sinawal kan. Orang yang pada pengen kaya asli alasannya mas satu, belum pernah kaya, udah gitu loh. Iya bener, udah pernah kaya mah biasa aja. Gitu weh. Kenapa emang kaya bisa beli makanan sama aja tuh, tempe sama steak yang 1,5 juta, itu bedanya cuma 5 cm di sini doang. Udah nyampe sini mah sama itu juga. Beneran gak ada bedanya. Keluarnya ini bau, tetap aja bau keluarnya. Dikira makan steak 1,5 juta jadi wangi gitu, sama aja. Udah. Ya Allah, beneran ya. Bukan berarti gak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi. Seperti misalkan suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai, bau, diambil sama Nabi. Siapa yang tahu ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat itu. Tapi kita mah udah tuh semua ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain Nabi menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang kafir. Maksudnya gimana? Ya, saking dunia itu di hadapan Allah nanti nggak ada harganya. Ya, makanya mau dia nggak nyembah Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana dunia masuk ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas, seharga apa, seimbang aja sama sehelai sayap nyamuk, Allah nggak akan suruh. Jadi jangan kembali, nggak tenang aja. Izin ya, si Koko so tahu ya, gara-gara Ali Koko udah pernah menurun karena saya punya uang banyak kan, tapi gara-gara halal yang di bandar judi di sana, ya. Dan tapi beneran, yang kami lihat di sana tuh benar-benar kayak nggak jadi bahagia beneran. Ini ngomong kayak gini tuh bukan sebagai orang yang pernah menang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat, enggak, tapi dari sudut pandang orang yang jadi dulu juga duit tetap masuk, soalnya yang bikin sistemnya nih, bikin sistem judi tentang orang main ada didesain kalah, nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka ya, itu kalau kita beli mesinnya lah, ditanya sama tukangnya ini mau di putaran keberapa ya. Kumaha maksudnya? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke-10, dia nyapitnya makin kenceng tuh. Jadi biasanya putaran ke-10 yang menang. Nah, itu aja diakalin. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyapitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang. Yang ada bangkrut. Apa? Di judi. Ya. Dan yang kami terima di sana, benar enggak. Pertama ya, awalnya memang akan terasa senang, tapi setelah beberapa kali nyoba, kayak makan aja. Makan daging pertama kali all you can eat, seneng kan? Tapi setelah perut kenyang, dikasih daging yang sama, mau lagi. Ya. Ketika akhirnya dulu kayaknya aku akan bahagia nih, minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, kayaknya aku baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Nggak ada isi. Ya. Saya izin beberapa hal yang kami lihat di sana, izin menceritakan ulang ini kembali. Ini cerita dari orang-orang yang hidup di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan. Ya. Dan itu kan masih bandar judi biasa saya. Banyak yang lebih kaya di sana. Ya. Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh sampai puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap jenuh. Dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka dugem, mereka mabuk, mereka obat-obatan. Sadar sedikit, cerita kadang mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih jenuh udahannya.
Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita aja udah kumpul di ruang tengah, tapi kan kadang nggak punya kamar lagi. Di sana nggak pengennya seperti ini. Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih anak saya udah di Jerman, di London, dan macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosan, paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosan, ambil handphone, berangkat ke Singapura, pesen tiket, nggak mau baju, nggak mau apa, udah ada di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Tapi nggak bisa ngomong. Ketika mereka habis bangga kayak gitu, sambil makan di restoran mewah, bisa berjalan ngeliat cuma restoran tenda, pecah lele kalau di kita ya. Ngeliat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, seputih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepekin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos badan judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen kebeli mobil. Orang paling nggak punya mobil ngeliat mobil, wih keren, coba selfie, foto, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli ini insya Allah. Dan para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya, kayak seorang mengatakan, aduh saya tuh udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini, posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli, tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin ini. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur mah, terakhir nelpon bulan lalu kita kayak minta duit, nggak nelpon. Giliran kita orang tuanya kangen nelpon, suka sibuk nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari itu juga. Ya. Nah, itu yang masih satu rumah, yang sering jalan-jalan keluar negeri, kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Karena dari ruang tamu sampai kamar anaknya dia harus naik angkot. Tapi kan di kamarnya lengkap, kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar. Mampir ke rumah mereka bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama, kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya. Saking masing-masingnya hidupnya. Jadi nggak ketemu sama anak di rumah juga. Boro-boro nyuapin kayak tadi. Ya. Kita cerita, atau buat orang di Indonesia usaha lulus saja masih ada yang jahat ya. Atau buat apa ya? Saya kerja jauh-jauh kayak gini. Usahanya bersinggungan dengan hukum, setiap hari ketemu orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa bodyguard, ditinggal bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, beneran dapat dan kebeli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres selesai, cerita kadang-kadang juga. Anak-anak saya seperti ini, dan salah satu yang senior di antara mereka cerita kan, kita ngobrolin dulu ada tuh teman kita yang paling kaya, benar judi orang luar biasa kaya. Ya, kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya ke perusahaan. Terus cerita sih ini, lu tahu nggak? Dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya, masa nggak ada yang mau ngurus orang anaknya yang naruh bapaknya di situ? Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya dengerin. Dia akhirnya cerita, ini ingat nggak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal ke anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang nggak jadi duit, nggak usah kenal orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Pesannya lancang tuh ke hati anak-anaknya. Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan, nggak jadi duit kan? Gak ada yang mau masuk bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, taruh aja di sini. Bangsa ini ditaruh, ditunduk. Itu tuh bapak sorangan, bukan barang. Bahasanya ditaruh coy. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk.
Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mayat, dia harus busuk 7 hari. Air kencing menggenang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tua ini, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Bisa nyata maka punten ya, kadang suka ada orang tua berkata, kok anak saya mah gak usah sering-sering lah ngajinya, ada cita-citanya gak jadi ustaz. Namanya ngaji gua cuma ustaz doang. Ya. Padahal akhirnya punten, ini anak jadi kaya, jadi konglomerat, jadi orang hebat, tapi bapak ibu diperlakukan kayak film azab Indosiar. Masih dibanggain anak kayak gitu. Sampai kadang ada, ini dapat cerita salah satu ustaz di Indonesia juga. Dia cerita dulu ngajar anak orang kaya, sebulan dikasih 2 juta. Suatu ketika liburan akhir tahun ajaran, diajak main ke villa keluarga, berangkat ke ikut. Sampai villa, ternyata di villanya miara anjing. Anjingnya teh lucu, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, disuruh narik angkot. Jadi perbola ya. Ini lucu, dan ditanya, anjing bisa gitu? Iya dong, kan mau les anjingnya. Ada les anjing? Ada. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Dari HP. Kayak majikannya belajar ngaji, diajar adab 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya waktunya ngaji nggak datang si ustaznya. Ditelepon, sana nggak ngajar lagi. Iya, enakan ngajar anjing. Ya artinya beneran. Akhirnya dirayu sok atau ngaji, misalkan ngaji. Nggak cuma harus jadi ustaz doang, pengen ngaji, pengen punya anak yang sopan, beradab, berakhlak. Ya udah sok ngaji. Di mana ngajinya? Kita punya uang nggak? Bayar aja, gurunya suruh datang ke sini. Oh ternyata nggak usah jauh-jauh, tuh tetangga banyak guru ngaji. Berapa biasanya? Ya tetangga sih pada bayar 500.000 sebulan. Mahal amat, saya tanya. Jadi hati ini memang kayak nggak cemut deh. Bukan rambutnya, bibirnya dicemut. Cakemo sekali aja. Giliran di Bogor ada lembaga bimbel. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor ada bimbel, bimbingan belajar. Ada spanduknya gede, paket tulisannya 80 juta, persiapan ke surga, besar mahal. Begitu dilihat spanduknya dari dekat, paket persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintangnya, tanda keterangannya. Di bawahnya baru biasanya ada tulisan kecil kan, bintangnya artinya apa? Keterangannya kalau bahasa kita tadi cantik lulus. Nanti itu kan lulus kan tergantung kampus ya, bukan dari bimbel ya. Tapi tetap ada orang ini deal yang bagus demi masuk perguruan tinggi negeri itu wajar persiapannya bayar 80 juta. Ya. Tapi demi masukin anaknya ke surga 500.000 kemahalan. Investasi terbaik. Ya, nah aku yakin mau ditanya, kamu orang tua meninggal, ya berapa memang followers anakmu? Mau ditanya kan? Dah kalau misalkan gara-gara dia centang biru, IG-nya langsung ke surga itu, enggak aja. Jadi, aku tadi ya, ini sebagian dari yang bikin kami pulang waktu itu di sana. Itu mereka yang menjalani ngerasain seperti itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Yang ada nggak yang tetap sampai akhir hayatnya badan judi itu tetap kaya? Coba nyari. Tanya ke beberapa kasino, ketemu sama manajer-manajer yang paling lama, paling tua. Nanyain pendiri kasinonya kemana? Lalu udah mati kena HIV/AIDS. Nah, kasino yang itu kemana bos yang pendirinya? Lalu udah agak gila sekarang, anak istrinya dulu meninggal sama laki-laki lain. Terus yang di belakang ada kasino lagi. Ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih ditinggalkan. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Ada, yang itu masih rumahnya di belakangnya gede. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Dari PPI, beneran. Izin saya bertanya ya. Kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik dosa, dari lahir sampai detik ini
Jawab dengan jujur. Kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri. Sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Masih ada. Terus yuk, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Tak lihat mana nanti orang yang ngejar yang Allah suka. Nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tapi betul jadi orang yang lebih baik. Kenapa nggak ada yang kunjungan? Kabayang Nabi kita kunjungan. Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari? Ampun, kau jadi orang baik, kau bantu jadi hati. Ya, Islam tidak akan sebesar ini kalau Nabi kita gampang amat. Ya, tapi Masya Allah, bersatu dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun Allah tak berikan izin, tak akan jatuh sebagai namanya. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ya. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, kemudaratan pada seorang hamba, akan ada yang bisa ngilangin. Itu juga kebaikan. Ya, coba nyari gimana ya? Kita sudah menurun kualitasnya dibanding waktu dulu masih kecil misalnya. Waktu kecil kita mudah bahagia, dikasih uang jajan 2.000 udah senang, nyanyi gak jelas ditepuk tangan ini udah senang, dan gak mudah stres. Ya. Dicaci orang biasa aja, berantem sama teman, benjol 5 menit kemudian udah baikan lagi. Yang berantem ibunya biasanya. Nah, kakak terus benjol sama dia, anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya. Ya, gak ada masalah nama baik, pencemaran nama baik. Aneh lah. Kebayang anak PAUD TK pulang nyampe rumah, Mak, panggilkan pengacara keluarga kita. Nah, anak TKA tadi menghina saya di depan TKB, itu pencemaran nama baik, saya tidak terima. Kita bawa mereka ke meja hijau, dibawa ke meja biliar, sama hijau kayaknya. Ya itulah, enggak anak kecil mah gak pas nanti. Orang udah gede, Masya Allah, dihinanya satu, ya. Kalau satu orang pengadilannya berbulan-bulan, biaya habis ratusan juta buat pengacara. Ya, begitu akhirnya dapat nama baiknya, manusia kembali memujinya. Tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat, itu bagaimana? Apa? Demi nama baik tersebut, capek kadang jadi orang dewasa. Kayak segala nggak usah dikejar, udah. Dan dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Sederhana. Dan di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin gede muncul ilah-ilah lain di hati kita. Oh, saya mau baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede itu. Oh gini ya, rasanya punya jabatan enak, gajian kan percuma gajian segini. Saya baru bahagia nanti kalau punya jabatan. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Makanya karena Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu diperjualbelikan, sekarang juga manusia masih diperbudak, tapi oleh keinginan. Ya, pengen selalu terlihat langsing, misalkan pada dulu itu. Makanya setiap kali foto tahan nafas itu. Manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset demi terlihat langsing. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Ya, demi itu Masya Allah. Dan akhirnya nyampe ngerepotin yang foto. Oh, ulang fotonya, jangan kelihatan gendut ya. Oh, dia yang banyak makan, kita yang dimarahin gara-gara dia kelihatan gendut. Iya, tutup itu. Sampai ya. Nih cek ya, saya pengen tanya juga di masjid ini, survei di tiap masjid. Bu, saya boleh tanya, ibu kenapa kali kalau foto nggak bisa satu kali? Pasti begitu. Kan ada memang mukanya begini. Oh, dari angle yang lain.
foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna, ibu perut sorangan diulang lagi. Ganti. Susah angle-nya yang ganti ya. Foto selanjutnya ya, yang 9 perut tapi ibu senyumnya sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Egois ya. Pantesan suka berantem sendiri, Pak. Halus ke potongan, halus. Itu berdiam ya. Ya, insyaallah. Nih, izin ya. Dan tiap kali beres ngaji, kita suka cek handphone. Suka banyak yang nge-tag story. Tapi ada nggak sedikit yang diupload pas saya berem. Padahal saya tahu itu orang teh berfoto berkali-kali. Tapi yang diupload yang saya berem. Gara-gara pasti pas bagusnya gitu. Ya. Capek ya, insyaallah. Udah Bu, tenang aja ya, terima aja. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Terjadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan, si Koko nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, lucu kali. Siap. Gue pengen tambah lucu sekarang. Gue pakai lagi sekarang seragam ini. Pecah ya. Dan biasalah ibu. Sudah tenang, diatur. Apa nih? Oh kelapa. Hitung jarak saya dari sini ke minumannya. Hiji, 2, nyampe. Sekarang hitung jarak airnya nih dari gunung, dari pohon kelapanya nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Lebih jauh kelapa. Nggak ada di sini. Bisa diminum langsung gratis. Gratis kan? Kira-kira suruh bayar. Insyaallah. Ya. Takut masalah rezeki. Sebelum ini otak belum jadi aja kita udah dijamin rezekinya semuanya. Di dalam jadi udah otaknya belum jadi. Tapi orang tuanya seperti apa? Tidak beda. Ibunya makan apapun masuk jadi rezeki bagi si jadi. Otaknya belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Jadi, ya. Demi Allah ya, kita tidak akan bisa mati sebelum salah satu alasannya rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kita diciptakan masih di alam rahim Allah sudah tentukan itu belum kita terima semua. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bercerita yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diceritain 40 hari di dalam rahim kita masih jadi setetes mani nutfah, 40 hari kemudian jadi alaqah segumpal darah, 40 hari selanjutnya jadi mudghah segumpal daging, 120 hari 4 bulan kan berarti baru ditiupkan ruh sekaligus ditentuin rezeki itu. Gak akan mati itu orang sebelum rezeki yang udah ditentuin hari itu diterima sebelumnya. Dulu ketemu AA waktu di 16 Maret di BSD kemarin, cerita beliau, ada ulama cerita, ada orang masuk ke dalam sumur jatuh, minta tolong, ditolong semua orang naik pakai timba. Begitu nyampe suruh tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum udah tenang ditanya, ayo bapak kenapa bisa jatuh? Diceritain, saya nggak tahu ya, diperagain. Saya tadi cuma berdiri di sini, jatuhnya. Tapi jatuh yang kedua mati. Maka kata ulama yang menyaksikan hal tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun kancing naik dulu buat ngejemput rezekinya baru boleh dia mati. Ya. Dan rezeki manusia ada aslinya cuma 3, ingat? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, yang diinfakkan di ya. Ibu cek, ini ada minuman misalkan ya, saya mau pulang, begitu nyampe tengah jalan tumpah bahe, ternyata dimakan ini semut. Ya udah, saya cuma disuruh Allah nganterin minuman ini kepada hamba Allah. Udah, jangankan inilah, sekarang keluarin handphone masing-masing, cek saldo internet banking, duitnya atas nama siapa? Masing-masing. Tapi sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Kamu banyak udah duitnya atas nama kita iman.
Tahu-tahu dapat telepon, Pak, aku belajar nyetir, nabrak. Hah? Terus gimana? Harus gantiin, Pak. Berapa deh? 4 miliar. Hah? Pak, kamu nabrak apa? BMW, opat lah. Aku milih-milih atau nabrak adek. Nabrak, oke, itu bilang. Jangan ternyata menjadi bengkel. Sebelum lewat sini, belum jadi gimana? Ya, baju, ya, pakaian. Makanya kita tahu ya, para wanita itu salah satu paling berat ketika menghadapi sesuatu yang namanya diskon di Indonesia. Ya, dan kalau udah melihat diskon, bergelora itu darah di tubuh mereka ya. Sampai sholatnya ke bawah-bawah. Kita gamis, sholat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kan si bapak masih mau belajar. Sampai Allah bagaimana bila teman saya juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Aduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu Akbar. Tapi bisa lah, insya Allah ada teman tadi ngajakin ke sana. Allahu Akbar. Kalau kan keduluan sama yang lain. Allahu Akbar. Bisa hari ini insya Allah kalau gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Masih ada yang salah nih? Kebawaan. Anggaplah kebeli ya Pak ya. Karena dia ditanya, saya suka iseng aja. Oh, itu kebeli. Emang buat dipakai kapan? Gak tahu, mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Ya. Tapi beli juga aja. Anggaplah kebeli, taruh di lemari, beli bunga. Ya. Beres dari situ, sibuk kerja tiap hari beraktivitas, karir melejit, sering keluar kota, rezeki nampak suatu ketika mesti pindahan kontrakan, bongkar lemari. Ih, ini kan baju yang saya beli 5 tahun lalu, masih ada label harganya nggak pernah kepakai. Begitu dicoba, udah nggak muat tambah kedua. Ya udah deh, buat kamu aja. Oh ternyata rezeki si Artin 5 tahun ini aku ada di lemari kita, padahal rezeki orang. Sebelum kita pakai jadi rusak, bukan rezeki kita. Ya. Dan yang terakhir yang diinfakkan di jalan umum. Dulu ada pengusaha story, beliau punya kebiasaan kalau beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Mantap, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat saya. Gimana caranya? Sebentar. Insya Allah. Dia akan Allah sia-siakan di sini. Demi Allah. Karena dari kima gitu loh, saudara. Intinya, ini kisah nyata yang kami lihat di Thailand juga. Ada dulu teman kami masih satu tempat judi juga, tapi dia keluar lebih dulu. Waktu saya masih kerja dia udah keluar karena ikut pacarnya mohon maaf penari seksi dancer di tempat hiburan malam. Dia juga pacarnya keluar, dia keluar. Ternyata buka usahanya ternyata mereka mohon maaf jadi bandar narkoba, bikin sendiri. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tapi bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu dia bisa bikin. Nggak tahu belajar dari mana. Ngeliatin cara bikinnya karena mampir kayak gini. Suatu ketika legit. Dia bahkan jadi bandar narkoba paling gede di tempat saya waktu itu, di tempat kami tinggal. Udah kebeli semua sampai punya restoran, sampai punya apa. Restoran kan depannya restoran, dalamnya kan tempat bikin narkoba. Begitu saya ngeliatin cara bikinnya seperti ini dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya berkhianat, selingkuh sama orang lain. Jadi si teman saya ini kalau bahasa ininya kan dicepuin, dicepuin itu dikhianatin gitu ya. Si ceweknya kabur sama laki-laki lain dan diserahin ke polisi. Teman saya akhirnya di penjara kan, karena itu di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi dia di penjaranya di penjara Kamboja. Namanya di penjara kan nggak ada yang enak tuh, dikebutin, diangkut, segala macam. Akhirnya dia bilang, saya pengen keluar. Ini orang unik, dia bandar narkoba, tapi nggak main judi, nggak main perempuan, nggak mabuk-mabukan. Dia bilang pengen nabung nanti buat nyenengin orang tuanya di Bogor, aslinya orang Bogor juga, ya. Tapi akhirnya suatu ketika ketangkap, dan ketika udah nggak tahan dengan siksaan di penjara,
Dia nego sama polisi yang nangkapnya. Saya pengen keluar, bapak minta berapa? Itu nominal yang diminta sama si polisinya senilai dengan nominal tabungan dia selama jadi bandar narkoba 5 tahun. Akhirnya benar-benar bebas lepas, tapi selama ini dia mikir, aku berarti buat apa ya saya selama ini nabung? Dikiranya itu uang saya, ternyata memakinya titipan buat ngasih ke oknum korup tersebut. Beneran, sebelum lewat sini nggak jadi rezeki kita. Jadi kan mencetaknya ditobat ke orang, walaupun belum syahadat ya, tapi akhirnya jadi ngerti, seenggaknya nggak usah kayak gitu kan. Ya, karena benar-benar sadar itu benar ya, udah di kantong kita ya, belum kita makan, belum jadi rezeki kita. Benar tidak seperti ini. Saya kira itu uang saya ditabung selama ini nggak poya-poya, teman-teman yang lain poya-poya segala macam. Dia bandar narkoba yang budiman. Wah, bandar narkoba yang budiman. Karena rajin menabung dan tidak sombong soalnya. Tapi ya Allah, gitu ya. Banyak pelajaran alhamdulillah. Tinggal gimana caranya kita mau jadikan itu jalan dekat kepada Allah. Silakan mau jadi apa aja bebas, mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi apapun boleh, mana harus. Asal syaratnya satu, kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jalan dekat kepada Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dipakai maksiat, musibah. Gitu. Naik gaji, naik jabatan, tapi dengan kenaikan itu dijadikan jalan dekat kepada Allah. Dan yuk. Jujurlah selama ini coba renungi selama ini udah ngejar apa aja dalam hidup dan ternyata itu lebih banyak ngejar keinginan diri sendiri. Terus tanya, saya udah umur segini belum bahagia juga. Ya, karena emang aslinya bahagia ya hati ya, bahagia di hati, hatinya dibolak-balik oleh Allah. Terus kita mengejar bahagia tidak dengan cara yang disukai oleh sang pengenang hati, ya pantas saja. Hati segini-gininya di dalamnya ditaruh hartaku, jabatanku, rumahku. Ada orang yang di situ, wajar, pet-petan jadinya sepi. Ya, udah sok aslama yuslimu artinya Islamnya. Lepasin itu semua, tinggal pemilik segala-galanya aja, tinggal Allah. Baru lapang insyaallah. Silakan ya. Saya sudah dikasih sinyal tadi. Mungkin segitu dulu. Nada dan itu. Kenapa Ustaz? Ini jadi sekarang apa itu? Ya udah, bismillah. Tadi disampaikan mau sunat dulu ya, untuk jadi pahala jariah buat kita semua, untuk mendukung dakwahnya masjid ini, Irema di sini, Ikatan Remaja Masjid, supaya akhirnya makin terkenal. Nah aslinya mau jujur ya, orang kalau pengen jadi koki yang jago, ada sekolahnya, sekolah masak. Pengen jadi ahli bahasa Inggris, ada sekolahnya. Tapi kalau pengen jadi orang tua yang baik, istri yang solehah, ya, anak yang santun, nggak ada sekolah. Ada, jadi sih pengajian kayak gini aja. Ya, makanya maka silakan kalau ingat tidak akan Allah sia-siakan setiap yang keluar. Nggak, saya tidak minta memberikan yang banyak ya, tapi memberikan yang terbaik. Kok ngasihnya 10.000, tapi pahalanya bisa lebih gede daripada 1 miliar. Kenapa? Gak 10.000 kita di kantong tinggal 2, satu yang ungu, satu yang warna. 10.000 sama 5.000, ya Allah yang terbaik ini ya Allah saya mohon. Bismillah, kau tidak akan menjalankan itu. Bisa jadi lebih gede daripada yang sedekah 1 miliar, padahal di rekeningnya ada 10 triliun. Tidak terasa. Bismillah. Yang penting terbaik diniatkan Allah. Semoga Allah balas yang terbaik. Ya. Yang di atas ada sebutnya juga. Ada. Mohon izin, kita ada sesi tanya jawab. Oh gitu. Siap. Sambil menunggu kunjungan nanti dari sebelumnya siap berlimpah ya untuk pergerakan dakwah khususnya yang Mas Abu. Ya, silakan untuk Bapak Ibu Jawa semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan. Langsung tenang. Itu akan cepat. Silakan. Coba satu aja dulu ya. Satu ini dulu, ini dia. Diri, silakan. Silakan begini.
Ya. Satu-satu aja dulu ya. Mohon disampaikan. Namanya dari mana dan pertanyaannya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu Ustaz. Yang ingin saya soal itu pertanyaan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz Berlingsri menyampaikan bahwa kita tuh tidak boleh khawatir terkait masa depan atau tidak boleh khawatir terkait rezeki yang akan kita dapatkan seperti itu ya Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin terkait jodoh ya Ustaz. Jadi justru Ustaz yang ingin saya tanyakan itu seperti halnya saya itu bukannya khawatir tapi terlalu tidak khawatir. Justru orang tua saya, lingkungan saya, teman-teman saya yang khawatir gitu.